huruf yang disebut namanya silakan bisa acungkan tangan atau bisa dilarang. Arba, Aisyah, Isba, Saita, Sabila, Yaita, oh iya, Aisyah, Ajun, Aprilia, Aurelia, Devareta, Devina, Dianita, Vanessa, Fareta, Fatima, Felicia, Irma, Intantri, Intan, Joseph, Josi, kalau masuk kemana? Akhir. Oh, gak ada izin. Kartika, Keiza, Mariska, Melia, Nadira, Najwa, Sarila, Noni, Noveza, Nurfatika, Ostivia, Rahma, Rehan, Salsa, Sakir, Salsabila, Saskia, Selvia, Sendi, Uswa. Berarti yang hadir 2 orang ya? Saya dulu saya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak mau adakan ice breaking dulu ya, biar kalian gak jenuh. Ice breakingnya itu tentang matematika, logika ya. Untuk ice breakingnya, kata kuncinya itu, kalau yang udah tahu berarti diam aja ya. Kalau udah, kata kuncinya itu lingkaran itu 2. Ayo, yes. Tahu udah. Okay. Jika 6 ditambah 9 ditambah 1 hasilnya 2, berarti kalau 10 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 9 berapa? Ya. Yang udah mengerti dia ya. Oke, siap. Jika 6 tambah 3 tambah 4 itu 1, berarti 10 tambah 6 tambah 9 berapa? 3. Ada yang belum ngerti? 10 ditambah 8 ditambah 6 berapa? 4. Lagi. Kuncinya apa kuncinya? Lingkaran itu sekali lagi. 8 ditambah 6 ditambah 7 10 ditambah 8 ditambah 6
tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi sangat penting bagi sektor, setiap sektor, baik sektor perusahaan maupun sektor pemerintahan. Pada sektor pemerintahan, akuntansi berperan dalam merencanakan ekonomi negara melalui laporan-laporan keuangan. Laporan-laporan ini digunakan sebagai acuan pemerintah dalam mengambil berbagai kebijakan untuk pembangunan ekonomi negara. Nah, akuntansi pemerintahan ini sangat penting ya di pemerintahan, yang salah satunya itu untuk mengambil sebuah kebijakan dan untuk bagaimana merencanakan pembangunan ekonomi untuk di sebuah pemerintahan atau daerah. Akuntansi pemerintahan dalam ilmu akuntansi merujuk pada standarisasi pemerintahan SAP dalam PP nomor 71 tahun 2010. Akuntansi pemerintahan diartikan sebagai proses. Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Nah, sedangkan dalam sudut pandang fungsinya, akuntansi merupakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan atas sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan pada tanggal periode tertentu. Nah, ini untuk ilmu akuntansinya. Kita merujuk pada standar akuntansi pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010. Nah, dalam perkembangannya akuntansi mengalami perluasan bidang kajian dan penerapan. Antara lain, akuntansi keuangan, financial accounting. Yang kedua, akuntansi manajemen accounting. Yang ketiga, akuntansi gaya, cost accounting. Yang keempat, anggaran budget accounting. Yang kelima, akuntansi pajak, dan meliputi penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) dan tax accounting. Yang keenam, akuntansi pemerintahan (government accounting). Yang ketujuh, akuntansi sosial accounting. Yang kedelapan, akuntansi internasional accounting. Yang kesembilan, akuntansi pendidikan education accounting. 10, audit. 11, sistem akuntansi accounting, sistem accounting, akuntansi. Yang ke-12, akuntansi lembaga nirba. Ini lembaga. Nah, profesi akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melakukan pemeriksaan yang dapat bertanggung jawab yang disajikan untuk organisasi dalam atau pemerintahan bertanggung jawab keuangan akuntan ditujukan kepada pemerintah. Nah, profesi akuntan ini meliputi untuk di pemerintahan itu meliputi pertanggungjawaban tentang organisasi di pemerintah daerah. Nah, tersedia kompetensi ahli akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi pengelola keuangan negara, daerah, pemerintah pusat saat ini memiliki sekitar 22.400 hektar yang merupakan entitas akuntansi. 2. Akuntansi pemeriksaan pajak sebagai pengelola keuangan pemerintah pusat dan daerah juga memiliki kebutuhan akuntan pemeriksaan pajak yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pajak, auditor internal eksternal. Dan 4. Kebutuhan lain terkait dengan implementasi akuntansi pemerintah baik pusat dan
akuntansi pemerintah itu ada 4. Standar akuntansi keuangan (SAK), standar akuntansi keuangan syariah (SAK syariah), standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (TAP), dan yang keempat akuntansi pemerintahan (SAPE). Yang kelima, ciri khas atau tujuan akuntansi pemerintahan. Yang pertama, investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Yang kedua, tidak ada pengungkapan laba. Dan yang ketiga, tidak ada pengungkapan kepemilikan. Nah, untuk akuntansi pemerintahan itu tidak ada yang namanya kepemilikan perorangan seperti itu, dan tidak ada pengungkapan untuk uang laba. Akuntansi pemerintah daerah. Nah, akuntansi keuangan daerah ini merupakan bagian dari akuntansi pemerintahan yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Nah, untuk pemerintah daerah ini prosesnya termasuk dalam proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan setiap transaksi keuangan. Nah, di mana keuangan ini terjadi dalam pemerintah, organisasi pemerintah daerah atau Pemda, seperti kabupaten kota, provinsi dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan baik pihak internal maupun eksternal. Pemerintah ini sangat penting dalam pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya dasar-dasar dan checking akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama itu tunggal. Dalam akuntansi pemerintahan adalah sistem catatan buku, salah satunya adalah sistem catatan buku tunggal atau single entry. Yang kedua, pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem kedua adalah pencatatan double entry atau disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya sekarang kita pembagian kelompok, 4 kelompok, silakan berkelompok 4 kelompok. Ya. Satu kelompoknya berarti 9 orang. Silakan bentuk sendiri kelompoknya atau mau dibentuk sendiri. Ya, silakan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan berkelompok. Dan untuk tugasnya yang pertama bisa dicatat apa perbedaan konsep dasar akuntansi pemerintah daerah dengan akuntansi jasa atau manufaktur. Yang kedua, apa perbedaan karakteristik dan tujuan akuntansi pemerintah daerah dengan akuntansi jasa atau manufaktur. Yang ketiga, teknik apa yang digunakan dalam akuntansi pemerintah daerah. Jika yang sudah, silakan bisa ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Silakan sekarang berkelompok.
Genah-genah ki masih maju wong sono ya. Eta
kita pada pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Semoga yang tidak bisa hadir bisa hadir